Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan nama kelompok Deviasi Finansial. Dalam praktikum 2 ini, dalam konteks mata kuliah statistika dan probabilitas, untuk mengimplementasikan praktikum terkait probabilitas yang mana dengan merujuk dari sebuah jurnal, yaitu berjudul Implementasi Metode Naive Bayes dalam Prediksi Tingkat Kemenangan pada Game Mobile Legends. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, saya Parmal Maulana dengan 3 digit NIM akhir 044. Lalu saya Dwi Kaya Ramdan dengan 3 digit NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Nazla Kaila dengan 3 digit NIM akhir 057. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat sampel, yaitu sampel data karakteristik hero dalam format tabel, yang mana terdapat beberapa kolom yang merupakan atribut dari hero dari game Mobile Legends itu sendiri. Yang mana di sini kolom pertama adalah HP atau hold point, yang berikutnya HP regen, berikutnya physical damage, kemudian ada physical defense, kemudian ada movement speed, dan yang terakhir adalah attack speed. Yang mana setiap atribut-atribut hero ini dikategorikan dalam 3 kategori range, yang mana range A itu range A untuk kadar tinggi, yang B adalah menengah, dan C rendah. Nah, untuk yang berikutnya adalah sampel data dengan menggunakan pengkategorian yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, dalam tabel ini merupakan contoh data dari match 1 yang memperlihatkan bagaimana setiap hero dalam tim Aura dan RBL yang dikategorikan berdasarkan atribut. Kemudian juga terdapat kolom S yang mana bernilai 1 jika tim menang dan 0 jika tim kalah. Nah, untuk yang berikutnya terdapat sampel data jumlah match dari kedua tim. Jumlah match di sini juga dikelompokkan berdasarkan jumlah menangnya dan juga jumlah kalahnya. Nah, distribusi hero di sini juga berdasarkan kategori atribut yang mana digunakan untuk menganalisis hubungan antara atribut tertentu dengan kemenangan atau kekalahan kedua tim. Yang berikutnya, tim dengan kombinasi atribut tertentu mungkin memiliki peluang menang lebih tinggi tergantung pada komposisi hero yang digunakan. Berikutnya, data ini juga dapat digunakan untuk perhitungan probabilitas bersyarat, terutama dalam melihat bagaimana atribut physical damage dan juga physical defense berpengaruh terhadap kemenangan atau kekalahan suatu tim. Selanjutnya adalah implementasi untuk conventional probability tim Aura. Yang pertama yaitu prior probability, di mana prior probability ini adalah peluang awal yang diberikan sebelum adanya atribut tambahan. Untuk perhitungan prior probability ini ditampilkan pada tabel ini. Untuk jumlah kemenangannya yaitu 680 dan jumlah kekalahannya yaitu 680, sehingga total sampelnya adalah 1360. Lalu maka prior probability ini dihitung dengan untuk P menangnya, yaitu menghitung total kemenangan tim yaitu 680 dibagi dengan total pertandingan tim yaitu 1360, maka didapatkan hasil 0,5. Dan untuk P kalahnya menghitung total kekalahan tim yaitu 680 dibagi dengan total pertandingan tim yaitu 1360, juga didapatkan hasil 0,5. Maka kesimpulan ini dapat ditarik bahwa nilai probabilitas kemenangan dan kekalahan ini sama, yang menunjukkan bahwa berdasarkan data awal yaitu peluang menang dan kalah bagi tim Aura ini yaitu seimbang.
Nah, lalu masuk ke bagian conditional priority, di mana di sini perhitungannya itu menggunakan probabilitas bersyarat yang mengambil dari physical damage dan physical defense-nya, di mana terdapat rumus yaitu karena ini menggunakan tim aura, maka yang diambil adalah physical damage untuk kategori A, contohnya, ya, lalu nama timnya, di mana dari data itu bahwa dalam kategori A, Aura menang sebanyak 81 kali. Nah, dari rumus itu yaitu frekuensi kejadian dibagi dengan total frekuensi, di mana total kejadian menangnya itu 81 dan total pertandingannya itu ada 680 dan menghasilkan 0,1191. Lalu di sini juga dihitung untuk kategori B, kategori C-nya juga untuk bagian saat kekalahannya juga dihitung kemungkinan untuk kalah dalam kategori A, kategori B, dan kategori C. Lalu dihitung juga untuk bagian physical defense-nya, kemungkinan untuk dari kategori A, kategori B, kategori C, dan saat kalahnya juga untuk kategori A, kategori B, kategori C. Di mana perhitungan dari tiap data ini diambil dari sampel yang sebelumnya. Nah, untuk yang berikutnya, untuk menghitung posterior probability atau implementasi dari algoritma naive Bayes, mana di sini dijabarkan dalam bentuk tabel. Yang step yang pertama adalah menghitung status menang yang didapatkan sebelumnya, yang dijelaskan oleh rekan saya Najla, yaitu untuk pemenang tim Aura adalah 0,5. Yang berikutnya, P berdasarkan syarat atribut Pahayedam dengan kategori B untuk status kemenangan menang, dapatkan nilai 0,6044. Untuk yang berikutnya, P untuk atribut physical defense dengan kategori A untuk kemenangan, dapatkan nilai 0,0662. Untuk yang berikutnya, dihitung juga untuk status kekalahan tim Aura. Sini P kalah dihitung seperti sebelumnya menggunakan probabilitas dasar yaitu 0,5. Untuk atribut P physical damage dengan kategori B untuk kekalahan didapat 0,5603. Untuk yang berikutnya dengan status physical defense dengan kategori A untuk kalah yaitu 0,0647. Nah, didapatkan hasil dengan mengkalikan semua proses tersebut, maka didapatkan untuk kemungkinan menang adalah 0,02000, yang mana dalam bentuk persen adalah 2%, dan untuk kemungkinan kalah dengan mengalihkan semua proses sebelumnya itu didapatkan 0,01813 dengan persentase sebesar sekecil 1,81%. Nah, untuk yang berikutnya, agar hasil menjadi probabilitas yang valid, maka dilakukan normalisasi, yang mana di sini dengan mentotalkan dari hasil sebelumnya untuk kemungkinan kalah dan kemungkinan kemenangan dengan total 0,03813, yang mana untuk memprediksi probabilitas kemenangan di sini dengan formula poin kemenangan dibagi dengan total normalisasi, yang mana didapat hasil 0,5248 dengan persentase 52,48%. Yang berikutnya untuk probabilitas kekalahan, yang mana probabilitas kekalahan dibagi dengan total dari normalisasi mendapatkan 0,4752 dengan persentase 47,52%. Nah,
Yang berikutnya, untuk menarik kesimpulan, di sini juga menggunakan teori maksimum posteriori atau MAP, yang mana jika probabilitas menang lebih besar daripada probabilitas kekalahan, maka hasilnya menang. Dan juga sebaliknya, jika probabilitas menang kurang dari probabilitas kekalahannya, maka kalah. Nah, dari hasil ini, maka dapat disimpulkan untuk kemenangan yang didapatkan oleh tim Aura. Nah, untuk yang berikutnya adalah implementasi menggunakan TypeScript dalam Google Spreadsheet. Di sini terdapat fungsi yaitu naive Bayes prediction dengan 3 parameter, yaitu adalah nama tim dan juga syarat yang digunakan yaitu physical damage dan physical defense. Dengan membaca data dari sheet yang sebelumnya kami gunakan. Untuk step pertama terkait ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang step pertama ini untuk menghitung prior probability-nya, yaitu yang pertama, untuk inisialisasi total menangnya ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kategori A dan B untuk physical damage untuk tim yang menang. Lalu untuk total kalah ini dihitung dengan cara menjumlahkan nilai kategori A dan B dari physical damage untuk tim yang kalah. Lalu ada total, yaitu menghitung jumlah keseluruhan dari kemenangan dan dari total menang dan total kalah. Lalu pada pemenang ini dihitung dengan cara total menang dibagi dengan total, dan untuk P kalah ini dihitung dengan total kalah dibagi total. Lalu ditampilkan hasilnya dengan menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk desimal dan juga bentuk persentase. Nah, lalu masuk ke bagian step 2, di mana di bagian step 2 ini pada P physical damage menang mengambil dari data tim dengan datanya menang, physical damage-nya. Nanti physical damage akan dibagi dengan total menangnya. Lalu juga untuk di bagian yang kalahnya juga sama, mengambil dari data si timnya, mengambil bagian yang sisi yang kalah, dihitung physical damage-nya, lalu dibagi dengan total kekalahannya. Lalu untuk physical damage-nya sama, yaitu mengambil untuk yang menang dari data tim, mengambil yang bagian yang menangnya, berapa physical defense-nya. Physical defense-nya akan dibagi dengan total dari kemenangannya. Lalu untuk yang kalahnya juga sama, yaitu mengambil untuk dari tim dengan data yang kalah, berapa physical defense-nya, lalu akan dibagi dengan total kalahnya. Lalu ditampilkan dalam bentuk berapa si physical damage-nya, berapa physical defense-nya, lalu dibagi dengan berapa total menang atau berapa total kalahnya, yang nanti akan menghasilkan dalam bentuk desimal dan juga persen. Untuk yang berikutnya, step terakhir itu terkait naive Bayes calculation-nya. Di sini disimpan dalam variabel P menang, given filters, di mana di sini menggunakan teori Bayes, yang mana probabilitas ini digabung dan dihitung dengan mengalihkan semua probabilitas masing-masing fitur dengan probabilitas dasar. Di mana untuk probabilitas dasar disimpan di variabel P menang, untuk probabilitas berdasarkan fitur bernama PHY dan menang, dan seterusnya. Selanjutnya di sini untuk menghitung probabilitas akhir disimpan dalam variabel total probability untuk yaitu jumlah dari semua kemungkinan menang dan kalah.
Nah, dan juga di sini hasilnya disimpan dalam bentuk desimal dengan batas angka desimal ada 6 digit dan juga dalam format persen. Nah, dan juga untuk menentukan hasil akhir, di sini juga dengan kondisi jika final menang lebih besar dari final kalah, maka tim akan menang. Begitupun sebaliknya jika final menang lebih kecil dari final kalah, maka tim akan kalah. Nah, dalam implementasi AppScript ini, kami menggunakan 2 studi kasus untuk kedua tim. Yang pertama, setelah saya jelaskan sebelumnya, menggunakan fungsi naive Bayes prediction dengan 3 parameter, yaitu adalah nama tim, fitur 1 dan juga fitur 2. Untuk tim Aura di sini dengan syarat physical damage dengan kategori B dan juga physical defense dengan kategori A. Dan berikutnya untuk studi kasus untuk tim RBL, untuk syarat physical damage dengan kategori C dan juga physical damage dengan menggunakan kategori B. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil yang sudah kami dapatkan ini diperoleh yaitu pada prior probability ini menunjukkan peluang dasar suatu tim menang atau kalah sebelum mempertimbangkan fitur tambahan seperti misalnya itu physical damage dan physical defense-nya. Lalu ada conditional probability ini untuk membantu menghitung bagaimana fitur tertentu seperti physical damage dan physical defense ini dapat mempengaruhi probabilitas kemenangan atau kekalahannya. Lalu ada naive Bayes prediction ini memungkinkan kita untuk memprediksi hasil pertandingan dengan cara menghitung posterior probability dari kemenangan dan kekalahan berdasarkan fitur yang diberikan. Nah, berdasarkan perhitungan probabilitas akhir ini, tim dengan probabilitas kemenangan lebih tinggi dibandingkan probabilitas kekalahan diprediksi sebagai pemenangnya. Nah, lalu untuk lesson learn, apa yang telah kami pelajari dari melakukan ini? Di sini kita dapat meningkatkan pemahaman probabilitas dalam konteks nyata, dalam dunia nyatanya, bagaimana penggunaan probabilitasnya. Lalu memahami bagaimana mengimplementasi perhitungan probabilitas menggunakan rumus-rumus pada Excel. Lalu juga pemahaman mengenai teori naive Bayes dalam memprediksi dari suatu sampel data. Lalu juga mempelajari dari keakuratan prediksi di mana dipengaruhi dari kualitas datanya. Baik, sekian pemaparan dari kami terkait implementasi dari teori probabilitas dalam konteks implementasi metode naive Bayes dalam prediksi tingkat kemenangan pada game Mobile Legends. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap.